ceritanya itu pada tahun 1984. Yang namanya Bu Lastri itu kan bos sayuran. Bu Lastri. Bu Lastri. Mudah-mudahan beliau itu masih hidup dan bisa menonton kejadian ini, siaran ini. Saya melewati jembatan kan, terus turun sedikit, telaga naik, begitu naik itu saya lihat ada sosok perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, manusia api Indonesia. Lewat malam ini dengan cerita mistis atau kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh para narasumber. Masih bersama saya, Manusia Api Indonesia. Sudah hadir narasumber kita, Pak D. Kutur, di mana beliau pernah mengalami kejadian mistis di daerah Cilacap. Kebetulan beliau ini pengemudi mikrobus. Pada suatu malam beliau membawa penumpang misterius, seorang perempuan yang ternyata, penasaran? Kita dengarkan langsung saja cerita Pak D. Kutur. Piye kabare Pak D. Kutur? Ape-ape nggih, cacok. Bagaimana itu cerita, apa kejadian-kejadian yang aneh itu, Pak? Katanya pernah mengalami kejadian membawa seorang penumpang yang ternyata sampai. Ya, ini ya, ceritanya itu pada tahun 1984. 1984. Ya, saya kan membawa jadi pengemudi mikrobus Kurma Indah, jurusan Cilacap Sidareja lewat Kawunganten. Nah, kebetulan bis yang saya bawa itu setiap hari itu terakhir pemberangkatan dari Sidareja jam 6.18.30 sore. Ya, terlalu sore terus pada waktu itu. Nah, kalau penumpang dari Sidareja sampai ke daerah Gandrung, Sitinggil itu masih rame karena penumpang anak sekolah. Begitu di daerah Sitinggil habis. Nah, berhubung saya pulang ke Cilacap dan saya mempunyai langganan itu namanya Bu Lastri, membawa sayuran, dibawa ke pasar induk Cilacap. Ada kangkung, ada terong, ada timun, pokoknya sayuran. Yang namanya Bu Lastri itu kan bos sayuran. Bu Lastri. Mudah-mudahan beliau itu masih hidup dan bisa menonton kejadian ini, siaran ini, biar mengingat lagi. Bu Lastri namanya. Bu Lastri. Setelah saya muat, saya bawa terong, bawa kangkung, bawa bayam, pokoknya hasil kebun lah, dibawa ke Cilacap. Sampai di muat itu sekitar 1 jam, jadi sekitar jam 8-an. Jam 8. Masih sore berarti, Pak? Sore. Itu sudah berangkat, langsung lewat dari Sitinggil, kan lewat Kawunganten. Sitinggil Kawunganten itu kurang lebih pada waktu itu sekitar 45 menit karena jalan rusak. Jalannya rusak. Iya. Setelah melewati Kawunganten, lanjut penumpang tidak ada. Terus setelah masuk daerah Kubang Kangkung,
Bojong dulu. Bojong, penumpang tidak ada juga. Itu jam berapa itu? Ya, kurang lebih sekitar jam 20, jam 8 malam. Oh, masih jam 8. Ya, setelah melewati rel Kubang Kangkung, melewati rel Kubang Kangkung itu disitulah baru kejadian itu hawa-hawa mistik itu. Karena daerah setelah melewati rel Kubang Kangkung itu kan hutan jati, hutan pinus di situ. Dan biasanya kalau malam itu tidak ada kendaraan sepeda atau sepeda motor, tidak ada. Berani pun antara 1 dan 2 orang. Itu jam 8. Jam 8 Ya, juga ada orang jam lewat. 9. Dikarenakan penerangan jalan belum ada. Berarti belum ada listrik ya? Ya, di situ kan daerah rawan juga. Yang kedua juga daerah wingit lah. Karena begitu naik lewat rel Sitinggil, naik sedikit itu perkebunan PTP. Itu di sebelah kiri itu ada kayak bangsa telaga. PTP itu apa, Pak? Perkebunan. Oh, perkebunan. Di perkebunan menonton. Di PTP itu perkebunan. Di situ ada kayak telaga, kayak bung, itu ada pohon beringin 2. Sebelah kiri itu telaga kayak bung, di situ ada pohon beringin, ada pohon lo. Sebelah kiri itu seingat saya itu dulu masih kebun mahon. Dan mau Gelap berarti ya? gelap. Setelah jalan berapa menit, perasaan saya tidak enak pada Jong. Di situ ada pertigaan, memang di tengahnya itu ada pohon beringin. Pertigaan itu di sana itu kalau lewat hutan tembusnya kampung, ada kampung. Di situ itu ada, nah itulah mulai kejadian mistik. Berarti pohon beringin itu pertengahan mau menuju ke kampung berarti? Iya, pertigaan sebagai tanda. Pertigaan? Iya, pertigaan itu tanda. Ya, memang kalau siang di situ ada orang dagang. Kalau siang orang dari kebun kan sudah makan. Oh, kalau siang rame? Ya, siang di situ juga ada kayak terminal pangkalan Gojek gitu. Di pertigaan itu? Pertigaan itu. Oh, berarti ada kayak ada warung-warung gitu berarti? Ya, Untuk makan apa gitu ya? setelah saya melewati jembatan kan terus turun sedikit, telaga naik, begitu naik itu saya lihat ada sosok perempuan melambaikan tangan. Saya ingat kan aja. Soalnya di situ itu sering ada kejadian mistis. Kalau orang memberhentikan kendaraan, pengen numpang atau pengen ikut, kendaraannya tidak berhenti, pasti ada kejadian. Masuk ke kebun atau guling atau apa itu. Untung saya ingat mana jawab. Iya. Numpang, dibukalah numpang itu terus naik ke mobil saya karena di belakang penuh sayuran. Jadi kan di depan saya dengan kenek saudara Wito masih hidup sekarang juga. Iya. Terus Ini maaf saya potong. Perempuan itu berbentuk seperti kuntilanak atau apa segala macamnya gitu, atau manusia seperti biasanya gitu? ya sepengetahuan saya melihat ya seperti orang-orang biasa itu aja. Begitu naik, Berarti nggak sosok kayak wah, kuntilanak enggak? tidak. Kalau sosok kuntilanak saya Mungkin nggak nggak lari, nggak berhenti. Mungkin lari ya? Ya, Nggak begitu berhenti ya? udah naik di kendaraan, Terus? sama kenek saya ditarik ongkos. Ya. Ongkosnya harusnya 3.000 ke Cilacap itu. Maaf. Ya. Tapi dia membayar 5.000. 5.000. Dikembaliin nggak mau. Masa Suruh jam? ambil gitu Iya, kembaliannya. udah, kembaliannya sama kamu. Terus? Terus setelah itu saya kan orangnya memang agak-agak usil zaman dulu Mas, apalagi itu perempuan malam-malam. Saya tanyain, Mbak mau kemana malam-malam? Beliau ngomong katanya mau ke Cilacap nyusul suaminya jadi supir truk di pelabuhan Cilacap. Jadi Pak D percaya? Percayalah. Nggak ada pikiran-pikiran bahwa ini hantu atau apa segala macam? Saya tanyain, Mbak, mamasnya itu kerja jadi pengemudi truk apa? PT Karavan. Memang ada PT Karavan itu. Ya, gitu loh. Kalau sesuai dengan omongan Mas Cak Acong tadi ngomong
tahu kuntilanak apa tahu apa. Kalau saya tahu yang tadi itu bangsa lelembut, malah saya tanyain nomor SDSB kan begitu ya nggak? Oh, waktu itu masih Iya, zamannya tahu SDSB ya. Iya. Nah, waktu itu kan belum Iya. ada undang-undang itu ya, mungkin apa penangkapan atau segala macam, masih resmi ya. Oh, masih waktu itu ya. resmi boleh. Kalau saya tahu Kalau mbak-mbaknya sekarang kan itu, udah judol itu kan sekarang kan udah dilarang kan. kalau saya tahu mbak-mbak itu kuntilannya tak tanyain mbak nomornya yang mau keluar 4 angka berapa pada waktu itu SDSB. Ntar dikat dulu, kita ngopi dulu Pak. Iya. Nah, Iya. biar nggak tegang. Iya. Ini kayaknya udah mulai tegang ini. Iya. Udah mulai tegang soalnya ini. Nah. Ya kan? Terus begini. Bentar saya ngopi dulu. Kok nggak ditanyain kalau tahunya itu kuntilanak gimana? Hah? Nah, iya makanya. Ntar dulu saya ngopi Iya. dulu ini ya kan. Pak Ade ngerokok nggak? Enggak. Nggak ngerokok ya. Dulu saya ngerokok. Kalau saya ngerokok, Sekarang nggak ngerokok. rokok saya mana ya? Oh, nggak punya. Wah, rokok saya nggak ada lagi. Ini Rokok jangan saya. ceritanya jangan. Terus? Begitu sampai daerah itu setelah itu ditarik itu masih ditarik ongkos itu jalan kurang lebih masih sekitar 10 kilo ya. Melewati hutan pinus dan hutan jati. Iya. Sampailah di daerah Jeruk Legi, pertigaan Jeruk Legi. Lewat kali turun pertigaan Jeruk Legi. Tapi itu udah masuk perkampungan. Udah jalan besar itu ya. Oh, Di situ ada berhenti dulu pertigaan Jeruk Legi. Nah, mbaknya itu ngomong, Pak berhenti dulu lah, saya mau beli permen. Gitu. Memang di situ itu ada warung satu-satunya, kalau nggak salah yang punya ini orang Tionghoa aja. Ya. Namanya Bapak siapa lupa, tahu Bapak Sengkiang sama Bapak Ahok. iya. Di situ turun. Kenek saya juga turun ke toilet. Iya. Setelah balik lagi, saya tunggu ini orang kok nggak muncul-muncul, perempuan itu. Iya. Kenek saya udah, Pak ayolah, tinggal aja. Terus jangan. Sampai 15 menit, sampai 20 menit, sampai 30 menit. Yulastrinya kan ribut. Ayo Pak, ditinggal aja. Karena ini dagangan saya, kalau kelamaan di sana nggak laku. Oh, berarti masih ada Bu Lastri. Bu Masih ada Lastri Bu itu ya. Lastri, Oh, berarti ya. penumpangnya Bu Lastri sama perempuan itu. Itu terus kenek Misterius saya, itu? ya Oh, kenek iya. saya yang namanya Wito, gitu. Terus Setelah saya tunggu 30 menit, beliau nggak muncul juga. Hah? Saya nanya ke lah pemilik warung. Kalau di sana manggil itu kan Bapak E. Kalau manggil orang Cina kan Bapak E. Ya. Bapak E, apa Pak? Mau nanya, tadi ada perempuan beli nggak? Ada. Ada. Beli apa? Beli permen Dapros. Permen Dapros itu adanya di Banyumas toh. Harganya Oh, 1.000. yang pedas itu ya? Iya, yang pedas yang biru. Iya. Bayar nggak? Bayar kok. Malah dikembaliin nggak mau. Kalau ngomong Jawanya malah dijujuli be ora gelem. Oh. Jadi nggak bayar. Dikembaliin nggak mau, bayar 5.000, barangnya 1.000, dikasih pulangan nggak mau. Saya tanya, kok sama kayak saya, coba uangnya mana? Diambil lah sama bapak-bapak. Begitu diambil di kotak duit. Kotak duit kan dibuka, ternyata uang itu jadi kapas. Nah itu yang di warung. Yang di warung. Iya. Terus saya nanya ke kenek saya, Wito sini. Iya Pak. Saya tanya, mau wong kayak bayar orang bayar kok. Kalau bahasa Indonesia gini, orang itu bayar nggak? Bayar. Terus dijujuli orang gelem, dipulangin nggak mau. Saya tanyain mana uangnya, setelah dia ambil dari kantong, ternyata jadi kapas. Jadi kapas juga. Jadi kalau juga kenek saya sambil begini kunti pingsan kenek saya gitu Mas Acong. Tahunya itu gitu. Tahunya itu kalau Iya. penumpang itu ternyata kuntilanak. Kuntilanak. Kalau tahu kuntilanak seperti tadi tak tanyain nomor SDSB-nya kan gitu. Akhirnya kenek saya itu digotong saya sama Yulastri sama Bapak dinaikkan ke mobil, saya berangkatlah ke tujuan Pasar Saliwangi namanya, di daerah Tritih. Jadi habis kejadian itu
penumpang misteriusnya sudah nggak ada, Ya, akhirnya saya tinggal kan. ditinggal, Ya, terus naik saya lanjut jalan. lanjut jalan Nah, ke kan pasar. keneknya itu pingsan, Pingsan. terus digotong. Digotong saya, Yulastri, bapak itu. naik. Digotong ke bis. Iya, Ke atas di depan bis. kan. Iya. Yang depan, tutup pintu, berangkatlah ke pasar. Berangkat. Di tengah Oh. jalan, kenek saya itu masih agak ketakutan. Badannya dingin, pucat, inilah. Terus setelah bongkar barang, bongkar ini, saya ceritalah di pasar Saliwangi itu sama Mbak. Kejadian itu Ya, saya cerita diceritain sama Pak Dikutu. Ya, dikarenakan Yulastrinya kan cerita ke orang-orang. Iya. Tadi saya bareng sama kuntilanak, saya bareng. Oh, akhirnya cerita itu gempar ya. Gampang, Yulastri itu gitu. Terus akhirnya saya dikasih saran sama ya orang tahu ya. Pokoknya kapas itu jangan dibuang, jangan diapa-apain, suruh dibungkus sama kain yang pantas lah, kain mori apa-apa. Biasanya kain kapat kan. Ya, kain kapas. Biasanya Disimpanlah sih, tahu. sama kenek saya. Jadi buat jimat gitu. Ya nggak tahu lah. Disimpan sama kenek saya. Setelah kejadian itu masa kacau. Alhamdulillah selama seminggu saya narik itu nggak pernah kosong. Iya. Kosongnya penuh, kesini penuh, kesana penuh, kesini penuh. Itu duitnya kapas enggak? Ntar kapas lagi enggak, dapatnya. jadi duit. Oh, duit bener Duit, asli. Duit bener itu. Tapi ya itu Mas Ajong, zaman dulu duit begitu kan duit hantu kemakan setan. Begitu. Nah, terus habis kejadian-kejadian itu masyarakat sekitar itu yang tahu cerita itu emang udah ada yang tahu cerita itu atau dari Pak Dikutur sendiri yang baru mengalami atau banyak yang mengalami cerita itu? Di daerah itu kejadian Mas, itu? ya, di daerah itu jalan itu Mas Ajong. Itu nggak ada orang yang berani lewat sampai sekarang ini. Mungkin sekarang ini berani, tapi nunggu. Karena kan sekarang sudah masuk listrik ya, Ada. makanya mungkin udah Tapi tetap nunggu 1 atau 2 orang atau 3 orang. untuk barengan gitu. Untuk barengan. Kalau naik motor sendiri, saya kira kalau orang-orang dari yang tahu daerah situ itu Wingit atau agak rawan nggak? Soalnya daerah situ dulu tahun berapa yang buat buang-buang misteri. Oh. Petrus dulu, ya Petrus dibuangnya di situ yang di Masa karung, ada di Petrus apa. cewek? Ya, Cewek? Nah, Petrus bisa juga. Tuh. Gitu, begitulah ceritanya. Sampai dengan saksi hidupnya itu masih ada juga terima. Begitu. Ya. Berarti Pak Dekutur ini satu-satunya yang mengalami mungkin ya? Mengalami kejadian itu Ada ya? juga kejadian, temen juga di stop nggak mau berhenti, ada juga mobil masuk di hutan tapi jalannya nggak ada. Kejadian yang kemarin rentetan yang ambulan masuk ke pekarangan itu kan Ya. itu daerah itu yang iya. bekasnya tidak ada temboknya nggak ada, yang viral masuk di TV. Iya. Jadi tempat itu sampai sekarang berarti Masih, mistis berarti. iya. Wah, boleh tuh. Kita main-main ke sana ya. Oh, iya. Barangkali ketemu ya kan? Kapan nanti main ke sana. Nah, untuk sekarang ini orang itu biasanya kalau mau ke Cilacap, ya, itu kendaraan yang lewat sana kan cuma bis malam aja. Jadi menunggu bis malam itu lewat nanti ikut di belakang. Oh, Iya. kayak di itu berarti ya, kayak di Alas Roban ya. Ya, Kalau di Jawa Timur itu ya. kalau di Jawa Timur Kemitir. Iya. Kalau ini kejadian itu sih tinggal daerah, pokoknya aku bangga sampai pertigaan Jeruk Legi, kurang lebih sekitar 10 kilo itu memang dari orang naik motor kadang-kadang malam-malam tidak ada apa-apa jatuh. Orang naik motor malam-malam tahu-tahu di tengah hutan. Yang diboncengin gitu pernah ada nggak? Pernah ada cerita? Iya, ya ada. Ada. Tuh, boncengnya. Pokoknya asal nyetop harus berhenti ngikut. Tapi biasanya kalau orang diikuti itu di daerah itu besoknya dapat. Oh, kayak saya itu
narik kendaraan seminggu itu nggak pernah kosong. Gitu. Oke, itulah kejadian yang dialami oleh narasumber kita, Pak Dikutur. Mengerikan sekali. Ternyata penumpangnya yang misterius ternyata kuntilanak. Mengerikan. Oke, pokoknya pantengin terus channel Manusia Api Indonesia dengan cerita-cerita mistis selanjutnya. Pokoknya jangan lupa tonton terus. Jangan lupa tonton terus pokoknya. Dan jangan lupa juga subscribe, komen, share, like. Oke? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.